Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terasa, tidak lama lagi kita akan menghadapi hari raya kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa syariatkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari raya Idul Adha, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, ada sebuah syariat yang sangat agung yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu syariat udhiyah atau yang biasa kita sebut dengan ibadah kurban. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Jika kita bicara tentang ibadah kurban atau udhiyah ini, tentu ada beberapa hal penting sebagai bentuk pengingat bagi diri khatib pribadi serta pengingat untuk jamaah sekalian, hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bahwasanya setiap kita harus menyadari bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang agung yang Allah syariatkan kepada kita. Terlepas daripada hukum daripada kurban itu sendiri, memang khilaf, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dan menyembahlah, ya, dan menyembelihlah untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yashhad musallana." Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati hadir tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari ayat dan hadis di atas, sebagian para ulama mengatakan bahwa kurban adalah hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Karena syariat kurban ini Allah yang perintahkan. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mempraktikan dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa hukum kurban adalah hukumnya sunnah. Namun terlepas daripada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah,
ya hendaklah, kata para ulama, untuk menenteramkan hati kita, bagi mereka yang mampu, hendaklah mereka berkurban. Ada satu kekeliruan yang terjadi pada sebagian masyarakat, di mana sebagian di antara kaum muslimin tidak mau berkurban dengan alasan bahwa tidak ada hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan kurban. Maka kami sampaikan, ma'asyiral muslimin, memang betul sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi ketika beliau menjelaskan syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan laisa fil udhiyati haditsun sahih. Tidak ada hadis yang sahih secara spesifik berbicara tentang keutamaan kurban. Karena memang hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan kurban banyak sekali hadis-hadisnya yang lemah, yang tidak bisa diamalkan. Namun bukan berarti ketika kita tidak dapatkan hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan kurban, kemudian kita tinggalkan syariat dan ibadah kurban. Karena sekali lagi bahwa ibadah kurban ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan kita tahu Nabi mempraktikkan, Nabi menyembelih hewan kurbannya dengan kedua tangannya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kurban ini syariat yang agung yang hendaklah kita amalkan, kita praktikan ketika waktu pelaksanaannya sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, hendaklah juga setiap kita meyakini bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah pengorbanan kita dengan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengorbanan kita kepada Allah, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian dan cobaan yang kita lakukan. Maka ibadah kurban adalah ibadah pengorbanan, di mana Allah ingin mengetahui sejauh mana pengorbanan kita terhadap harta kita untuk Allah. Sebagian kaum muslimin Allah berikan rezeki, bisa dia beli gadget dengan seharga kurban, dia bisa beli barang elektronik seharga kurban. Tetapi sayangnya ketika syariat kurban itu sudah disyariatkan dan dia memiliki kelapangan rezeki, mereka tidak mau berkurban. Maka orang-orang yang seperti inilah yang tadi diancam oleh Nabi SAW. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, di antara perkara penting sebagai bentuk pengingat untuk saya dan kita semua tentang permasalahan kurban, bahwa tadi kurban merupakan ibadah yang agung yang Allah syariatkan kepada kita. Maka hendaklah setiap kita untuk menjaga kemurnian dan keikhlasan ibadah kurban kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Jika kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang kurban, maka selalu Allah korelasikan dengan masalah keikhlasan. Ayat-ayat yang berbicara tentang salat dan kurban pasti selalu dihubungkan dengan perkara ikhlas. Para ulama mengatakan karena memang ibadah salat dan ibadah kurban merupakan dua ibadah yang memiliki potensi besar orang-orang sulit untuk ikhlas dan berbuat riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat ketika Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ketika memerintahkan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidup matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Maka ma'asyiral muslimin, ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang ingin berniat berkurban hendaklah memurnikan keikhlasannya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Oleh karenanya kita juga diingatkan oleh apa yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, di mana beliau mewanti-wanti siapapun yang ingin berkurban dan ingin kurbannya diterima oleh Allah, kurbannya ingin bernilai pahala di sisi Allah,
hendaklah mereka mengikhlaskan kurbannya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kata beliau radhiyallahu taala an, kana ar-rajulu ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yat'amun. Kata beliau, sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki yang berkurban dengan seekor kambing yang dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Karena memang boleh kita meniatkan kurban kita untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Maka ketika kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita, maka seluruh keluarga kita bisa mendapatkan pahalanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Fayakuluna wa yat'amun. Kemudian dia makan dari hasil sembelihannya dan dia berikan sebagiannya, dia sedekahkan untuk yang lain. Kemudian beliau mengatakan tsumma tabahan nas fasara kama tara. Kemudian datang orang-orang setelahnya di mana banyak orang-orang yang membanggakan hewan kurbannya karena banyaknya hewan kurban yang mereka sembelih, fasara kama tara. Maka terjadilah apa yang kalian lihat pada zaman saat ini, kata beliau, di mana banyak orang-orang yang berkurban tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan ma'asyiral muslimin, jika kita ingin berkurban, niatkan kurban kita untuk Allah dan hanya kepada Allah, agar kurban yang kita keluarkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ibadah kita tidak akan mungkin diterima oleh Allah dan tidak akan menjadi sebuah nilai pahala kecuali memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Yang dimaksud dengan melakukan amal soleh di sini, ay muwafiqan li syar'illah. Hendaklah ibadahnya tersebut harus sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kita diingatkan, siapapun yang ingin berkurban dan ingin diterima kurbannya menjadi sebuah pahala di sisi Allah, hendaklah kita mengikhlaskan ibadah kurban kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ma'asyiral muslimin, ibadah kurban ini memiliki potensi besar orang-orang untuk tidak ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit momen kurban ini dijadikan sebagai ajang untuk pamer harta, meninggikan nama, berlomba-lomba menunjukkan kekayaan untuk mengukuhkan kedudukannya dan posisinya di tengah-tengah masyarakat, naudzubillah. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan agar setiap kita mengikhlaskan ibadah kurban kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib ingin mengingatkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang agung, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak siapapun yang memiliki kelapangan rezeki dan dia pada saat itu memiliki sejumlah harta untuk bisa membeli hewan kurban, maka hendaklah setiap kita berkurban. Karena itu jauh lebih menenangkan hati kita dan lebih membebaskan diri kita dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua, yang khatib ingatkan bahwasannya hendaklah setiap kita, siapapun di antara kita yang ingin berkurban, hendaklah kita mengikhlaskan ibadah kurban kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, bukan untuk karena pamer harta, bukan untuk mengukuhkan posisi kita, jabatan kita di tengah-tengah masyarakat, dan tidak juga
dikarenakan kita untuk berbangga-bangga dengan besarnya hewan kurban yang kita kurbankan, dengan banyaknya hewan kurban yang kita kurbankan. Karena sejatinya sebesar apapun hewan kurban yang kita kurbankan, sebanyak apapun hewan kurban yang kita sembelih, jika tidak diniatkan karena Allah dan untuk Allah, maka tidak akan bernilai pahala dan akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Khatib mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung daripada khutbah ini, bahwasanya siapapun yang mengharapkan ganjaran di dunia, maka Allah akan berikan. Siapa yang mengharapkan dalam ibadahnya hanya untuk mendapatkan dunia, Allah akan berikan. Tetapi di akhirat Allah ancam dengan ancaman api neraka. Maka mari kita sama-sama untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, maka Allah akan berikan. Allah segerakan balasannya di dunia sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Tetapi kata Allah, kami akan sediakan bagi orang-orang yang seperti ini, yang ibadahnya hanya karena ingin dunia, hanya ingin pamer, hanya ingin dilihat, dipandang oleh manusia. Kami sediakan api neraka, kata Allah, bagi mereka, yaslaha madmuman madhura. Kami akan seret mereka, ya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan terhina dan juga terusir. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita, siapapun di antara kita yang ingin berkurban, hendaklah niatkan karena Allah dan hanya untuk Allah semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan seluruh amal ketaatan ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, terkhusus dalam ibadah kurban kita. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.